artinya memang ada komunikasi tadi bahwa beliau memang ada halangan tidak bisa menghadiri, namun secara prinsip itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau berpengaruh. Ya, artinya sidang hari ini berjalan dengan lancar. Ya, pertama-tama tadi adalah pemeriksaan berkas kembali mengenai legal standing daripada kuasa hukum penggugat, karena beberapa waktu yang lalu mereka tidak menyerahkan bukti keabsahan mereka sebagai kuasa ya. Nah, tadi sudah diperiksa kembali, sudah diserahkan semua BAS dan KTA-nya. Bahkan ada yang tidak bisa menyerahkan sehingga terpaksa dicoret tadi. Nah, selanjutnya ya terkait dengan agenda tadi memang adalah keputusan hasil mediasi dan itu gagal. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat daripada majelis hakim tadi untuk pikir-pikir, tetapi pihak penggugat tetap sesuai dengan gugatannya, sehingga kami pun juga ya tentunya akan memberikan jawaban apa yang menjadi dalil-dalil mereka. Kemudian kami untuk memberikan jawaban itu karena sesuai ketentuan undang-undang, peraturan perundang-undangan bahwa melalui e-court, jadi terpaksa melalui online nanti, tidak tatap muka dengan majelis hakim. Namun ada poin yang cukup menarik tadi, bahwa mereka merubah gugatan yang semula adalah salah satu pokoknya terjadi percekcokan karena didasari oleh suatu peristiwa perselingkuhan. Namun secara tegas tadi dilakukan pencabutan oleh penggugat terkait dengan dalil itu. Nah, itu yang sangat menarik tadi karena memang kami sudah mempersiapkan untuk bantahan-bantahan. Namun ya secara tegas tadi dicabut, dilakukan perubahan atas dalil-dalil itu. Nah, itu yang terjadi kami dapat sampaikan tadi. Namun untuk lebih lanjutnya karena ini ya kembali lagi sebagaimana kita ketahui adalah terkait dengan tertutup untuk umum ya secara vulgar, tentunya poin-poin itu tidak bisa kami buka secara menyeluruh. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Ya barangkali ditambahkan. Jadi saya lanjut rekan saya tadi. Jadi tadi terkait masalah jawaban, sebenarnya kami tadi sudah siapkan semua. Dari apa yang mereka dalilkan dalam gugatan mereka, kami sudah siapkan semua. Itu berdasarkan bukti dan fakta. Bukan, mohon maaf, bukan kayak gugatan yang mereka ajukan tanpa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum, dan bukti hukum. Makanya kami anggap, di gugatan itu kami anggap hanya asumsi yang mereka bangun untuk membunuh saudara Dosmini. Kenapa? Sebagai contoh kecil misalnya tadi, secara tegas di depan majelis hakim mereka menyampaikan mencabut salah satu substansi dalam gugatan mereka bahwa telah terjadi perselingkuhan. Nyatanya tadi mereka cabut dan itu disaksikan oleh majelis termasuk prinsipal dari pihak sebelah sama kuasa hukumnya. Makanya kami anggap semua yang didalilkan dalam gugatan itu adalah hanya asumsi untuk membunuh karakter saudara Dosmini. Karena faktanya tidak seperti yang mereka dalilkan dalam gugatan. Terkait masalah poin-poinnya, seperti yang disampaikan rekan tadi, di gugatan mereka kami sudah tahu semua. Poinnya hanya 3. Tadi mereka sudah cabut 1. Sekarang yang mereka persoalkan terkait masalah angku egois, termasuk tidak menghargai orang tua. Kemudian ketiga masalah hak asuh anak. Ini yang penting kami sampaikan bahwa terkait masalah hak asuh anak, tadi juga kami dengar dipertanyakan oleh penggugat, sama sekali kami tegaskan tidak ada hubungan hukum apapun. Karena anak itu adalah anak titipan dari seseorang yang dititipkan kepada saudara Dosmini, bukan kepada penggugat ya, atau saudara Selvi. Yang ditugaskan untuk membesarkan dan membiayai segala kebutuhan hidupnya. Nah, terkait masalah yang poin kedua dalam gugatan mereka sampaikan, kami itu anggap sebagai asumsi aja. Karena apa? Tanpa mereka menyebutkan faktanya seperti apa, buktinya seperti apa, mereka tidak sampaikan. Makanya kami anggap ini hanya sebagai asumsi aja gitu. Oke, berarti sidang selanjutnya itu masih ikut atau manual Bang? Ikut. Ada jadwal yang disampaikan tadi pada tanggal 17 nanti adalah jawaban daripada tergugat, tanggal 21 adalah replik,
dari penggugat, kemudian tanggal 24 duplik tergugat dan 28 baru offline kembali karena pembuktian bukti surat dan keterangan saksi. Ya, jadi sebatas itu yang baru disepakati tadi, akan tetapi pihak majelis hakim akan menentukan jadwal kembali pada saat tanggal 28 itu. Berarti bukti saksi pembuktian itu dari pihak siapa? Pihak penggugat. Oke, saat ini Daud sendiri gimana Bang? Dengan berjalannya proses sidang ini seperti apa, dan ini kan tidak hadir juga nih Bang Daud? Ya, artinya memang ada komunikasi tadi bahwa beliau memang ada halangan tidak bisa menghadiri, namun secara prinsip itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau berpengaruh secara serius dalam proses persidangan, karena memang kami telah dikuasakan secara khusus untuk menangani atau mewakili kepentingan hukum beliau di dalam persidangan dalam perkara ini gitu. Jadi artinya walaupun klien kami atau prinsipal tidak hadir dalam hal ini Dausmini, ya itu tidak ada masalah, itu hal yang biasa di dalam persidangan, karena kembali lagi kami sudah mengantongi kuasa untuk itu gitu, ya seperti itu. Dari pihak Dausmini sendiri ada pesan nggak sih, maksudnya yang mau disampaikan kepada ada nggak sih pesan dari Ya, untuk saat ini belum ada pesan secara khusus ya. Apakah mengenai pribadi mereka atau mengenai hal-hal ya barangkali selama ini di dalam berkeluarga terjalin suatu kasih sayang kemudian tiba-tiba runtuh begitu saja dalam artian saling memaafkan, ya belum ada untuk arah ke sana gitu. Bang, dari pihak sana kan memang tidak menuntut pakai nafkah cuma hanya pengen bisa dipertemukan aja oleh anak gitu. Nah ini Bang Daud sendiri ada etiket untuk bisa akhirnya nantinya menemui mempertemukan anak dan ibunya? Ya, artinya secara prinsip sepanjang memang tidak ditemukan ada hal-hal yang sifatnya janggal atau ada hal-hal yang sifatnya mengkhawatirkan tentang masa depan anak ini atau kelangsungan hidupnya, setidak-tidaknya saya pikir itu hal yang normatif saja, artinya sah-sah saja dipertemukan, namun tidak ada pula suatu aturan, suatu undang-undang yang melarang, yang mewajibkan Daus untuk mempertemukan. Karena sepanjang hal itu memang dalam kategori patut, kategori wajar, ya kami pikir kami selaku kuasa tentunya akan memberikan nasihat-nasihat kan. Karena memang ya, kita ketahui secara bersama bahwa anak ini kan sudah lama di dalam keluarga mereka. Ya, artinya dalam hal itu ya tentunya mereka komunikasi dengan baik saja dengan klien kami yaitu Bang Daus, saya pikir tidak ada hambatan itu. Ya. Sip. Terima kasih Oke, banyak. makasih Bang.